Halo, saya Fensya Kalisa Tiffany dan sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari HAM. Jadi, HAM itu apaan sih? HAM dalam KBBI berarti hak yang dilindungi secara internasional dalam deklarasi PBB seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. HAM ini bersifat universal. Artinya, HAM berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu-gugat atau mutlak. Hak merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Hak bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Hal berupa juga tertulis pada UU nomor 39 tahun 1999, di mana HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, HAM wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi melindungi hakikat, harkat, dan martabatnya. Secara sederhana, kami menyimpulkan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak inilah yang diperlukan manusia di muka bumi untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Lalu bagaimana awal munculnya hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia atau HAM bermula dari sebuah teori bernama teori hak kodrati atau Natural Right Theory. Dalam teori itu disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak memandang perbedaan apapun. Karena semua manusia memiliki hak yang sama, hak itu berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup dan kemerdekaan manusia yang tidak dapat diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori kodrati adalah John Locke, yang pada abad ke-17 menyatakan bahwa manusia memiliki karunia alam, hak untuk hidup, hak kepemilikan dan kebebasan yang tidak boleh direnggut oleh siapapun. Kemudian, dua perang dunia menyebabkan tercetusnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada 10 Desember 1950. Sejak itu, setiap tahunnya Hari Hak Asasi Manusia sedunia diperingati oleh masyarakat. Tetapi sebelum itu, sebenarnya konsep hak asasi manusia telah ada sejak periode sebelum Masehi. Melihat dari hukum Hammurabi, yaitu salah satu hukum tertua sejak 1792 sebelum Masehi yang dibuat oleh Raja Babilonia bernama Hammurabi. Setelah itu menaklukkan Mesopotamia, masyarakat bertambah menjadi lebih beraneka ragam. Oleh karenanya dibuatlah kitab untuk memastikan hak dan kewajiban masyarakatnya dan terpenuhi dengan adil tanpa dibeda-bedakan. Selanjutnya pada 539 sebelum Masehi, pendiri Kekaisaran Achaemenid Cyrus Agung berhasil mengalahkan kota Babel dan membebaskan setiap budak di sana untuk pulang dan memilih agama yang ingin mereka yakini. Peristiwa ini lalu dianggap sebagai bentuk adanya hak asasi manusia pertama dalam sejarah. Cyrus Cylinder yang merupakan titah Cyrus Agung yang dibuat dari tanah liat juga kemudian diakui sebagai piagam hak asasi manusia yang pertama di dunia. Mengapa HAM penting? Penegakan HAM penting untuk dilakukan di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. HAM menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, perlindungan, dan perdamaian. Penegakan HAM penting karena HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua dari pendidikan, tempat tinggal, makanan, pakaian, dan sebagainya. Ditegakkannya HAM juga merupakan bentuk dari tindakan preventif terhadap banyaknya penyimpangan segala bentuk norma yang berlaku di dalam masyarakat, seperti norma agama, norma hukum, norma moral, dan norma sosial. Apa alasan pemilihan topik ini? Alasan kami memilih topik ini karena masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan dengan baik oleh para aparat hukum. Hal ini tentunya menjadi masalah karena HAM sendiri perlu ditegakkan dengan baik dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Semua masyarakat memiliki haknya masing-masing yang tentunya perlu diperhatikan oleh para aparat hukum. Keadilan perlu ditegakkan agar masyarakat pun dapat merasa aman sebagai masyarakat di Indonesia. Dengan begitu, segala penyimpangan yang terjadi dapat diselesaikan dengan adanya keadilan sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik. Lalu apa hubungannya dengan wawasan dunia modern? Wawasan dunia modern berkaitan dengan berkembangnya manusia dari waktu ke waktu, sehingga dunia semakin berevolusi. Perkembangan yang dialami manusia ini berpacu pada cara berpikir dan cara manusia memandang dunia. Wawasan dunia modern tentunya berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia. Semakin berkembangnya dunia menyebabkan dampak baik dan juga dampak buruk. Penyimpangan-penyimpangan akan terjadi kapanpun. Maka itu, manusia memerlukan sebuah keadilan bagi para individu dan juga bersama. Tanpa adanya keadilan HAM, dunia akan sulit dan terhambat untuk berevolusi dan segala penyimpangan pun akan sulit dihentikan. Indonesia sendiri memiliki instrumen hukum yang mengatur dan melindungi HAM secara mendalam. Beberapa di antaranya adalah Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998 mengenai Hak Asasi Manusia, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenen Internasional tentang Hak Ekosop, dan lain-lain. Selain itu, telah dibentuk suatu lembaga khusus HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal sebagai Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tahun 1993 oleh Keputusan Presiden Nomor 50. Lembaga tersebut dibentuk sebab desakan masyarakat mengenai pentingnya bagi negara untuk melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membentuk Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengingat tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga maupun banyaknya kasus penganiayaan terhadap perempuan dan anak-anak di bawah umur. Namun, meskipun Indonesia telah menetapkan berbagai antisipasi untuk permasalahan mengenai HAM, penegakan HAM di Indonesia masih belum maksimal. Dilansir dari laman web Human Rights Watch atau HRW yang memantau HAM secara global, Indonesia mengalami kemerosotan pasal HAM sejak 2019. Isu-isu yang disebutkan oleh HRW yang harus diperhatikan adalah kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berserikat, hak perempuan dan anak perempuan, persoalan Papua dan Papua Barat, orientasi seksual dan identitas gender, hak disabilitas, hak lingkungan dan hak masyarakat adat. Kemerosotan ini disebabkan oleh banyaknya warga negara Indonesia yang masih kurang sadar mengenai pentingnya penegakan HAM dan minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai HAM. Mari kita mengupas kisah Marsinah, pahlawan buruh yang dibunuh tragis. Kronologinya adalah, Marsinah adalah seorang wanita yang bekerja sebagai buruh di salah satu perusahaan pembuat jam di Jawa Timur, yaitu PT Catur Putra Surya. Di tempat kerja, ia dikenal akan vokalnya menyuarakan hak-hak kaum dari buruh karena kerap diperlakukan secara tidak adil untuk perusahaan. Kisah pilu ini dimulai pada awal tahun 1993, di mana Gubernur KDH TK 1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha di Jawa Timur agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan menaikkan gaji pokok sebesar 20% dari semula Rp1.700 menjadi Rp2.250 per harinya. Imbauan yang disambut gembira oleh karyawan tentunya menjadi derita bagi perusahaan, karena beban pengeluaran perusahaan menjadi bertambah. Oleh karena itu, PT Catur Putra Surya dan beberapa pengusaha di Jawa Timur memilih untuk tidak langsung melakukan guna menekan pengeluaran. Pada pertengahan April 1993, karyawan PT Catur Putra Surya membahas surat edaran tersebut dengan resah karena gaji pokok tidak kian meningkat. Sehingga pada 2 Mei 1993, Marsinah dan beberapa rekan seperjuangannya memutuskan untuk menggelar rapat perencanaan untuk menuntut keadilan. Keesokan harinya, Komando Rayon Militer atau Korami setempat sempat mencegah aksi mogok kerja, namun tidak diindahkan oleh para buruh. Lalu kelanjutan dari kasus Marsinah, selain tuntutan terkait surat edaran Gubernur KDH TK 1
Jawa Timur nomor 50 tahun 1992, terdapat 11 tuntutan lain yang juga dilayangkan oleh buruh kepada pihak perusahaan, antara lain penyesuaian cuti haid, penjaminan asuransi kesehatan, penyertaan buruh dalam program ASTEK atau asuransi sosial tenaga kerja, pembayaran THR atau tunjangan hari kerja, sebanyak 1 bulan gaji, kenaikan uang makan dan transportasi, tunjangan cuti hamil, tepat waktu, termasuk perihal kenaikan gaji pokok karyawan. Hingga 5 Mei 1993, terdapat 15 perwakilan buruh, termasuk dirinya, yang melakukan perundingan dengan PT Catur Putra Surya. Di hari yang sama, 5 Mei 1993, 13 orang buruh digiring ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan karena dituduh telah melanggar rapat gelap dan mencegah karyawan lain untuk bekerja. Marsinah yang kala itu tidak ikut digiring kemudian mendatangi Kodim Sidoarjo untuk mencari keberadaan rekan-rekannya. Sekitar pada pukul 10 malam, Marsinah dinyatakan menghilang. Tubuhnya ditemukan tidak bernyawa dengan di sebuah gubuk di daerah Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, atau sekitar 200 km dari tempatnya bekerja. Pelanggaran yang terjadi dari kasus ini yaitu melanggar HAM berdasarkan Pasal 9 UU nomor 26 tahun 2000 yang berisikan unsur kejahatan kepada manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran HAM. Dasar hukum yang dilanggar terdapat pada sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindak kejahatan yang dilakukan yakni pembunuhan, perbudakan, permusnahan, penyiksaan, dan penganiayaan. Hukuman ditetapkan masih belum diketahui dan belum dilanjutkan oleh aparat hukum. Kronologi kasus Brigadir J. Pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo yang terletak di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan terjadi insiden penembakan yang mengakibatkan kematian seorang brigadir bernama Nofriansyah Yosua Huta Barat atau yang dikenal dengan J. Diketahui semua berawal dari Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Barada Richard Eliezer, dan J yang menuju rumah dinas Duren 3 dari Saguling dan tiba pukul 5.07 WIB. Setibanya mereka, KM langsung mengantar PC ke kamarnya untuk beristirahat dan menutup pintu balkon di lantai 2. RE pergi ke kamar ajudan yang berada di lantai 2, sedangkan RR di garasi, dan J berjalan ke arah taman untuk menelpon seseorang. Tak lama kemudian, FS tiba di rumah dinas dengan menggunakan sarung tangan hitam dan memanggil RE dan KM yang berada di lantai 2 untuk turun, serta meminta KM untuk memanggil J dan RR untuk masuk ke dalam rumah. Mereka semua berkumpul di dekat meja makan, dan tiba-tiba FS berkata kepada J, "Kamu tega sekali sama saya, kamu kurang ajar sekali sama saya." Dan langsung memerintahkan RE untuk menembak J. RE pun menembak J sebanyak 3-4 kali hingga J terjatuh di samping tangga. Melihat J yang masih bergerak kesakitan, FS menembak J sebanyak 1 kali dan kemudian menembak sembarang ke arah dinding, lemari, tangga, seakan telah terjadi adegan tembak-menembak. Kemudian, FS pun menjemput PC yang berada di kamar dan memerintahkan RR untuk mengantar PC ke Saguling, rumah pribadinya. Pada pukul 8.07 WIB, terdapat rombongan mobil yang diduga membawa jenazah Brigadir J ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jenazah Brigadir J sampai di RS Polri Kramat Jati sekitar pukul 8.20 WIB dan menjalani pemeriksaan luar pada 22.30 WIB. Setelah menunggu kelengkapan syarat berupa surat administrasi permintaan visum dari penyidik. Pemeriksaan luar dan dalam jenazah Brigadir J berakhir pada Sabtu, tanggal 9 bulan 7 2022, sekitar pukul 2 WIB. Sekitar pukul 11 WIB, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal Divisi Propam Polri untuk membuat berita acara pemeriksaan saksi-saksi yakni Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Namun, penyidik mendapatkan intervensi dari personel Biro Paminal Divisi Propam Polri.
Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri menjadi berita acara pemeriksaan. Sekitar pukul 1 WIB, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personel di Propam Polri untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Sesuai rekonstruksi kejadian, para saksi menuju rumah Ferdi Sambo di Saguling. Personel Biro Paminal di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti hard disk CCTV yang berada di Pos Satpam Duren 3. Hard disk CCTV ini kemudian diamankan oleh personel di Propam Polri. Kapolri bersama tim Suspori mengungkapkan adanya hambatan penyelidikan, yakni adanya intimidasi, tekanan, intervensi, upaya mengaburkan fakta dan menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh beberapa oknum personal Divisi Propam Polri. Sigit juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil dari interogasi, tim sus mendapatkan kejelasan bahwa CCTV di Pos Satpam diambil oleh anggota ataupun petugas dari personal di Propam Polri, serta terdapat personel dari Bareskrim Polri yang terlibat di situ. Atas temuan tersebut, dilakukan tindak lanjut berupa penelusuran dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, telah terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan obstruction of justice atau upaya menghalangi proses hukum dengan mengambil bukti CCTV dan membuat skenario tembak-menembak dengan tersangka FS, RE, RR, dan KM. Tindakan ini melanggar hak asasi bagi Brigadir J karena telah menghilangkan hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, tersangka telah melanggar pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Jumto, dan pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, ataupun hukuman maksimal hukuman mati. Selain itu, dalam rangka pencegahan tindakan serupa terjadi, terdapat 5 hal yang direkomendasikan oleh Komnas HAM. Yang pertama, mengawasi dan mengaudit kinerja dan kultur kerja di Polri. Yang kedua, memerintahkan Kapolri untuk menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan terkait penanganan kasus kekerasan atau pelanggaran HAM di internal Polri. Yang ketiga, melakukan pengawasan bersama Komnas HAM terhadap kasus kekerasan atau pelanggaran HAM di internal Polri. Yang keempat, mempercepat pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Dan yang terakhir ialah memastikan kesiapan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Kedua kasus tersebut terjadi dalam selang waktu yang cukup lama, yakni hampir 30 tahun. Namun, dalam jangka waktu tersebut masih saja terjadi pelanggaran HAM dikarenakan keegoisan suatu pihak, tanpa memperhatikan hak asasi yang dimiliki oleh korban. Keduanya pun hingga kini belum mendapatkan suatu keputusan yang pasti, dan para pelaku masih berkeliaran tanpa mendapatkan hukuman yang dapat membuat mereka jerah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih belum maksimal dan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HAM bagi kelangsungan hidup diri mereka sendiri maupun orang lain. Melalui video singkat ini, kami harap kalian dapat memetik pelajaran mengenai apa itu HAM dan mengapa HAM itu penting, serta semakin sadar mengenai pentingnya penegakan HAM dalam lingkup masyarakat. Tanpa adanya keadilan HAM, dunia akan sulit dan terhambat untuk berevolusi, dan segala penyimpangan pun akan sulit diberhentikan. Maka demi itu, ayo kita menolak dengan tegas segala bentuk pelanggaran HAM, melaporkan setiap pelanggaran HAM kepada pihak yang berwenang, dan menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya HAM ini kepada publik. Terima kasih.